Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel paling top SMPN 1 Hari ini kita mau ngapain, Pak? Kita mau kepo-kepo perpustakaan. Iya, hari ini kita akan kepo-kepoin perpustakaan SMP Negeri 1 Satui. Kita mau kepo nih bagaimana cara peminjaman buku. Terus kita pengen tahu juga bagaimana seluk-beluknya di perpustakaan SMP Negeri 1 Satui. Cekidot. Sebelumnya, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Satui. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Perpustakaan, Ibu Nur Ain. Silakan Ibu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Afifah. Nah, Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, Ibu sudah berapa lama menjadi Kepala Perpustakaan di sini, Bu? Sudah cukup lama, mungkin sudah 15 tahun kurang lebih. Wow, 15 tahun ya, itu bukan waktu yang sebentar. Ya, untuk pengelola perpus ini, Ibu dibantu oleh siapa saja, Bu? Dibantu oleh Bapak dan Ibu 2 orang, Bu, Pak Wasito dan Ibu Nur Aini. Jadi ada 2 orang yang membantu Ibu Nur Ain di sini. Ya, walaupun sebenarnya masih kurang, harusnya paling tidak ada 3 atau 4 orang yang bisa membantu pengelolaan perpustakaan ini. Tetapi alhamdulillah kalau pas aktif tidak masa pandemik, maka kami dibantu oleh siswa untuk membersihkan ruangan, ada jadwalnya, dan untuk peminjaman dan pengembalian buku. Ya, jadi ada yang membantu anak-anak. Oh iya, berarti selain guru ya Bu ya, ada juga siswa-siswa yang membantu di sini ya Bu? Iya, karena memang banyak sekali biasanya anak-anak yang datang ke perpustakaan di sini. Nah ini Bu, ruangannya ini kan cukup luas ya Bu, saya lihat. Di sini ada ruangan apa saja Bu? Ya, yang ada di perpustakaan SMP Negeri 1 ini ada ruang utama, ruang baca, kemudian ada ini ruang sirkulasi namanya, ruang sirkulasi, kemudian ruang pelayanan ya Bu, kemudian ada ruang kepala perpustakaan, kemudian ada ruang diskusi. Bahkan di perpustakaan ini juga dilengkapi dengan toilet. Jadi anak-anak yang ingin ke belakang tidak keluar perpustakaan untuk ruang. Ternyata di sini cukup lengkap ya Bu ya ruangannya. Ya Bu, ini pertanyaan selanjutnya lagi. Ini yang paling penting mungkin ya. Untuk masuk perpus sendiri itu apakah ada prosedur atau seperti apa itu Bu? Ya, kalau untuk masuk perpus, anak-anak tinggal masuk, tetapi harus memindahkan nomor yang ada di sini Bu. Ini ada untuk laki-laki yang berwarna merah dan ada untuk perempuan yang berwarna kuning ini. Jadi kalau anak perempuan yang masuk, maka dia harus memindahkan angka ini. Jadi seperti ini, berarti ini 1 sudah yang masuk. Kalau ini pindahkan, ada lagi yang masuk nanti, dia pindahkan angka ini lagi 2. Nah begitu juga dengan laki-laki. Ini dipindahkan dari sini ke sini sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah anak laki-laki yang masuk ke perpus dan berapa jumlah anak perempuan yang masuk ke perpus. Karena ini nanti akan berkaitan dengan pelaporan Bu. Itu ada grafiknya. Nah di sana laki-laki berapa orang 1 bulan yang masuk dan perempuan berapa orang yang masuk. Jadi ini harus ada pendataannya ya Bu ya. Nah Bu, di sini kan saya lihat juga banyak sekali buku, mungkin ada beribu-ribu ini buku di sini. Iya. Itu seperti apa Bu cara pengelompokannya atau kompartmentasinya
pembagiannya seperti apa itu Bu? Ya, untuk pengelompokan buku-buku di perpustakaan ini sudah ada pakemnya Bu ya, yaitu yang dikenal dengan sistem klasifikasi diri atau DDT. Jadi kita menggunakan klasifikasi DDT. Bisa kita lihat Bu, Oh seperti ya, apa pengelompokannya, Bu? boleh. Ya, ini yang pertama adalah referensi. Kelompok referensi ini adalah kelompok buku yang tidak boleh dipinjam oleh anak-anak, tetapi hanya dipakai di perpustakaan ini saja. Seperti misalnya kamus, ensiklopedia, kemudian ada apa lagi, atlas, misalnya. Ini dikelompokkan di sini. Oh, berarti yang referensi ini tidak boleh dipinjam keluar ya Bu ya? Iya, tidak boleh dibawa pulang ke rumah, hanya Dibaca di perpustakaan. saja. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian yang berikutnya ini 00 sampai 099. Nah, ini adalah karya umum. Ya, di sini karya umum. Kemudian ada 100 sampai 199 filsafat dan psikologi ini. Kemudian kelompok yang kedua ada 200 sampai 299, ini kelompok agama. Jadi agama ini tidak hanya agama Islam tentunya, tapi semua buku-buku yang berhubungan dengan agama, ya, tidak hanya agama Islam saja. Nah, ini yang juara ini banyak ini kelompok 300 sampai 399 Bu. Nah, ini yang berhubungan dengan ilmu sosial, jadi pendidikan di sini ada, kemudian tentang pemerintahan, tentang ekonomi, pokoknya yang berhubungan dengan sosial, dengan ilmu sosial. Kemudian kita lanjut ke sini, rak yang berikutnya. Ini kosong dari 400 sampai 499 Pak. Nah, ini buku yang berhubungan dengan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain. Tetapi di sini yang ada hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Kemudian yang berikutnya 5 ini 500 sampai 599 ilmu murni Pak. Nah, di sini buku-buku yang seperti buku matematika, IPA, nah ada di sini. Pokoknya ilmu-ilmu murni yang berhubungan dengan ilmu. Yang berikutnya ini kelompok 600 sampai 699, yaitu yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Berhubungan dengan sains dan teknologi. Dan yang berikutnya adalah 700 sampai 799. Ini yang berhubungan dengan kesenian Pak. Kelompok 88 sampai 899. Nah, ini karya sastra. Ini jadi diksi, ada dongeng, ada cerpen, ada novel dari sini Pak. Oh ya, di belakang itu adalah kelompok 900 Pak. 900 itu adalah yang berisi buku-buku yang berhubungan dengan geografi dan sejarah. Dan di sana di dalamnya juga ada buku-buku biografi tokoh, ada ya di belakang. Nah, kita tadi sudah diajak Ibu Ain untuk berkeliling-keliling melihat buku-buku yang ada di sini. Ternyata koleksinya cukup lengkap dan semuanya bagus-bagus. Selanjutnya ini pertanyaan yang sangat penting. Itu bagaimana Bu cara meminjam buku di SMP Negeri 11 ini? Nah ya, kalau anak-anak mau minjam buku, maka mereka harus membawa kartu peminjaman ini dahulu. Nah, begitu anak masuk, kemudian tadi harus
mindahkan nomor ini. Kemudian kalau mau pinjam buku silahkan dicari bukunya di sana. Berapa buah? Paling banyak 2 buah ya Bu ya. 2 buah buku. Kemudian kalau sudah ketemu dibawa ke sini dengan ini. Diserahkan ke petugas. Misalnya ada 2 buku yang mau pinjam, diserahkan ke petugas. Nanti petugas menerima, kemudian mengambil kartu yang ada di belakang sini. Nah, ada di sini kartu buku, ini diambil. Kemudian ini juga dua-duanya diambil. Ini ada kartu buku di sini. Nah, kartu bukunya diambil. Nah, setelah diambil oleh petugas, ini tulis di sini nomor anggota ya. Jadi ini ada di sini dalam kartu peminjaman anak-anak ada tertera nomor anggota, nama. Nah, jadi ini yang ditulis di sini adalah nomor anggotanya saja. Misalnya nomor di sini 4526, maka di sini ditulis 4526. Kemudian sampai tanggal berapa dia mengembalikan, ditulis. Kapan dia mengembalikan, ini ditulis. Jadi peminjaman itu harus menggunakan kartu ini ya. Iya, harus ada kartunya. Kalau tidak ada kartu, maka tidak bisa dilayani. Nah, kemudian Bu, untuk batas peminjaman sendiri itu ada berapa hari gitu? Ada. Kalau batasnya 3 hari. Nah, jadi 3 hari. Tetapi kalau misalnya anak-anak mau mengembalikan sebelum 3 hari, sebelum habis jangka waktu, boleh. Tapi maksimalnya 3 hari. Ini nanti akan ditulis di sini. Di sini ada, nah akan ditulis kapan anak-anak mengembalikan buku tersebut. Jadi anak-anak harus lihat di sini kapan dia mengembalikan. Jadi batas waktunya 3 hari ya Bu ya? Iya, dan itu udah ditulis di belakang buku. Kalau Bu seandainya kalau lebih dari 3 hari misalnya 4 atau 5 hari, Ya, Apakah akan kena denda? Denda atau seperti gimana? apa, Bu? kalau sekarang tidak ada denda lagi. denda lagi ya. Tapi paling dinasihati, diberikan pengertian bahwa yang minjam itu tidak hanya dia, tapi kawan-kawan lain juga mau pinjam. Ya. Oh, iya. Iya, ya, pertanyaan selanjutnya. Untuk pengembalian buku seperti apa Bu? Kalau untuk pengembalian buku, anak-anak tinggal menyerahkan kembali buku yang dipinjamnya, diserahkan ke petugas. Kemudian ini tadi kan petugas letakkan di sini setelah ditulis, diadministrasikan, diletakkan di sini. Kemudian ini ada yang mengembalikan, diambil kartunya kembali. Kemudian diambil kartu yang kemarin kita ambil dari sini. Nah, kita kembalikan sesuai dengan judulnya, Pak, Bu. Jadi tidak boleh tertukar. Nah, ini kembalikan lagi ke sini. Letakkan lagi ke posisi semula. Iya, letakkan lagi ke sini seperti ini. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang tidak mengembalikan nama akan ketahuan siapa yang tidak mengembalikan karena kartunya ada di sini. Ya, karena kartunya ada di sini. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir lagi nih Bu. Kalau misalnya nih buku yang dipinjam tadi hilang atau robek atau lain sebagainya, itu seperti apa Bu kelanjutannya? Ya, kalau robek itu biasa ya, jadi tinggal diperbaiki, tinggal ya itu tugasnya si pengelola perpustakaan. Kalau ada yang rusak diperbaiki. Tetapi kalau hilang di sini maka anak-anak harus mengganti. Sebenarnya menggantinya harusnya dengan buku itu sendiri ya, sesuai dengan judul yang ada. Tetapi karena kita di sini susah mencari bukunya, maka biasanya kami akan meminta ganti berupa uang sesuai dengan harga buku tersebut. Itu kalau terpaksa, kalau memang tidak ada buku yang sama yang dijual orang lain. Jadi untuk kalian yang meminjam buku jangan sampai menghilangkan bukunya ya. Nanti kalau tidak mengganti buku dengan judul yang sama maka akan dikenakan harga buku yang sama ya Bu ya. Ini juga menjadi pelajaran supaya yang meminjam lebih bertanggung jawab ya Bu. Iya, itu melatih tanggung jawab anak-anak dan supaya buku-buku di perpustakaan tidak habis. Iya, Terus dilestarikan. Iya, lestari.
Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Iya, jadi untuk kepo-kepo perpustakaan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa seringlah ke perpustakaan karena perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.